pada hari-hari terakhir Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu luar biasa di semua kalangan Tuhan. Kami bersyukur mendengar bahwa Blood Lamb Reborn. Oh, kami berdoa, mari angkat tangan. Kemala sokre malase. Inilah waktu yang kekal. Tidak lagi iblis roh jahat mengganggu pelayanan komunitas ini. Kami katakan selesai, tinggalkan pekerjaanmu. Ini waktunya buat mereka untuk bangkit, menjadi berkat, menjangkau anak-anak jalanan. Engkau sendiri yang bekerja, mengurapi mereka. Kemalase, berikan hatimu, berikan kasihmu meluap-luap atas mereka. Berikan firman-Mu, wahyukan firman-Mu. Kemalase, lo sokro malase, namalase. Kami mau mendengar lewat mereka, lewat komunitas ini Tuhan. Orang-orang jalanan yang tidak pernah punya tujuan hidup, tidak pernah punya pengharapan, selalu putus asa. Di dalam nama Yesus ada terang Kristus terpancar lewat komunitas ini. Pulihkan mereka pribadi demi pribadi. Oh, cetak ulang, bentuk ulang, selaraskan dengan firman-Mu, bangkitkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami merindukan itu terjadi. Ini tahun di mana kegerakan komunitas ini terjadi. Oh, dampak pengaruh mereka dirasakan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Karena Kau berkata bahwa ini tahun di mana Kau akan melahirkan satu generasi yang berbeda. Tidak akan pernah ada generasi yang lain. Generasi yang bersih, yang bersinar. Kau akan menyatakan the Son of God, anak-anak Tuhan dinyatakan. Terima kasih untuk semua berkat-berkat yang kami dengar. Bagaimana Engkau terus bergerak bersama-sama dengan kami. Karena hidup kami dinantikan banyak orang. Kami mau berikan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Selalu tersedia, selalu available dengan Engkau. Sedia diproses, dibentuk, dicetak ulang. Karena kami tahu matamu tertuju kepada kami Tuhan. Supaya kami disejajarkan dengan raja-raja. Memerintah bersama-sama dengan Engkau. Hidup kami boleh menjadi terang. Menjadi sinar yang gemilang di tengah-tengah kegelapan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu hati kami menjadi tanah yang subur. Mari kami mau berikan hidup kami supaya kami menerima firman yang mengubahkan dan memerdekakan. Bukan firman yang menjadi pengetahuan Tuhan, tapi firman yang mengubahkan sehingga hari demi hari hidup kami boleh serupa dengan Kristus. Terima kasih, kami percaya bahwa Engkau hadir di sini sekalipun online juga. Saudara-saudara kami di Singapura, saudara-saudara kami di Soreang boleh mengalami hadirat Allah yang sama yang kami alami di tempat ini. Berbicaralah Tuhan, tanda-tanda mujizat-Mu menyertai, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang letih lesu dibangkitkan, dan biarkan sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita katakan sama-sama, amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini sangat spesial sekali ya di gereja kita ya. Pertama kita satu kehormatan, Blood Lamb Reborn pertama kali di Lembang ya Gibson ya. Waduh, kehormatan buat kami nih. Saya ngikutin terus karena Kiki sering WA sama saya di akhir tahun kegiatan mereka, saudara, dan saya support, saya doakan, dan saya melihat ada banyak hal yang luar biasa yang mereka kerjakan. Saya percaya ini kebangkitan yang luar biasa, amin. Bukan ide mereka, tapi ide Allah, amin. Inisiatif Allah, dan kalau itu inisiatif Allah, tidak ada satupun yang bisa menghentikan. Apapun lah, lewat pemakaman, lewat apa, gak peduli lah ya. Yang penting kebangkitan itu terjadi, amin. Ya Tuhan gak pernah senang dengan masa lalu. Habislah itu, Tuhan senang masa depan, amin. Ketika kita kembali untuk bertobat dan kembali mengerjakan agenda Tuhan, saya percaya kegerakan akan 2 kali lipat dari pernah kegerakan yang sama yang pernah mereka alami, amin. Kita akan dengar ya berita dan berkatnya, amin. Dan puji Tuhan juga, shalom juga untuk teman-teman di Singapura ya, TKW shalom. Ya, ini awal tahun saya bawa firman ya. Di kemarin Bapak Daniel Cecep
ya, dan sekarang saya, dan hari ini kita kedatangan tamu dari California, Miss Dana dan Mr. Joshua, suami istri mereka, couple. Beri tepuk tangan, ya. Mereka belajar bahasa Indonesia di UPI dan mereka mau rindu haus untuk bekerja di Indonesia, dan mereka senang sekali bertemu dengan kita di sini. Jadi saya mesti pelan-pelan, saudaraku, bawa firman supaya mereka mengerti. Amin. Yes. Baik, saudaraku yang kekasih, saya bersyukur saya akhir-akhir ini mendengar banyak hal-hal yang ajaib di luar dugaan, ya. Tim misi luar biasa semuanya melihat bergerak bersama-sama untuk menjangkau jiwa. Dan saya sangat intens melihat kegerakan juga di Pegadaian, ya. Saya tambahkan, ya, bagi berkatnya saya karena terus di WA, saudaraku. Jadi istri Pak Didin, jadi Pak Didin ini dengar solusi CBN punya acara solusi, dia tertarik, dia kasih WA dan kami layani dia di Pegadaian. Dia adalah keluarga muda, punya istri, saudaraku. Nah, istrinya ini kalau nggak salah nanti dikoreksi, ya, istrinya ini udah melahirkan 4 kali. Ini anak yang kelima, betul? Dan hampir semuanya gugur, hanya 1. Saya bilang ke Pak Gun, mungkin ada kutuk itu. Akhirnya Pak Gun korek, ternyata dia menyimpan kain kafan, saudara. Jimat, betul? Kain kafan. Nah, akhirnya dia ngobrol, si Pak Gun ngobrol bahwa ya sudah, itu kain kafannya dihancurkan aja. Itu jimat itu nggak boleh, karena dia sudah percaya Yesus, saudara, ya. Istrinya belum, istrinya sudah belum, ya. Mertuanya yang belum, mertuanya yang sudah. Nah, singkat kata, saudaraku, akhirnya si kain kafan yang dari orang tuanya, jimat ini yang dari orang tuanya pengen itu dikembalikan. Kalau dia nggak mau, dan akhirnya didoain dulu, oke lah dikembalikan, tapi kita doain dulu, dikembalikan sudah nggak ada kuasanya. Dan kemarin, saudaraku, kita nggak tahu bahwa tiba-tiba dia pendarahan. Seharusnya saya melihat pekerjaan Tuhan yang dasar. Kalau dia masih pegang kain kafan, dia pasti gugur lagi, saudara. Tapi puji Tuhan, kain kafan sudah dihancurkan, kuasanya dibuang lagi, dikembalikan ke orang tua, dan dia lahir ibu dan anak selamat, dan bayi itu hanya 7 ons. Ya, 7 ons. Bayangin, saya dikasih fotonya kecil banget. Tapi itu bukti bahwa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Saudara, ketika kuasa iblis dihancurkan, ya, dan bersyukur Idin boleh mengerti itu semuanya karena kuasa doa, gitu, ya. Jadi Fitrinya sebenarnya istrinya sudah mulai menjadi orang damai, melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib, dan anaknya sekarang lagi ditangani di rumah sakit kembali, bahwa tiba waktunya, saudara, kita akan pergi kemana-mana dan tanda-tanda mujizat akan menyertai. Amin. Dan itu sangat bersyukur sekali. Saya percaya bahwa ini adalah orang-orang damai, dan pasti satu orang diselamatkan, seisi rumah pasti diselamatkan. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar bahwa kita adalah terang dunia, ya. Kita baca Matius 5 ayat yang ke-14 dan 16 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16 kita akan baca sama-sama. Baik, kita akan baca sama-sama. Matius 5 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya ulang ayat 14 akan bacakan buat saudara. Kamu, siapa kamu, saudara?
Orang yang percaya kepada Yesus. Betul nggak ya? Orang yang mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Percaya bahwa dosanya sudah diampuni. Kamu, saya, amin. Supaya ngerti ya. Kamu adalah terang dunia. Saya mau bagikan saudara, ada banyak anak-anak Tuhan atau kita nggak ngerti terang yang bagaimana, betul nggak? Apakah di belakang saya ada sinar 100 watt gitu, kemanapun jalan seperti ada sinar gitu? Terang yang seperti apa gitu ya? Ya, yang dimaksud saya terang dunia, kamu terang dunia, terang yang bagaimana? Ya, saya mau jelaskan ini saudaraku. Ya. Apakah terang seperti matahari? Apakah terang seperti bulan? Saudara, ini harus bisa dimengerti. Supaya kita mengerti kalau saya terang dunia, oh. Ya. Kita lihat. Pada waktu Tuhan Yesus, Bapak di Kejadian 1 ayat yang ketiga, saudara. Kita lihat. Jadi kadang banyak orang berpikir terang itu seperti matahari, saudaraku ya. Seperti terang matahari. Kejadian yang pertama ayat yang ketiga saya bagikan. Saya sampaikan ini. Ya, saya bacakan. Kejadian 1 ayat yang ketiga dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudaraku, di Kejadian 1 ayat 3, terang ini bukan bicara tentang matahari. Kenapa? Karena kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-14. Ya. Kejadian 1 ayat yang ke-14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi terang yang Kejadian 1 ayat 3 itu tidak sama dengan Kejadian 1 ayat 14. Betul nggak saudara? Ngerti ya? Jadi dikatakan jadilah terang itu bukan matahari. Betul? Ngerti ya? Jadi apa dong terang? Kita lihat di Yohanes 1 ayat yang ke-5. 1 sampai 5. Saya akan bacakan Yohanes 1. Saya mau berharap sih teman-teman yang dari California bisa mengikuti. Sudah lambat nih, terus cepat lagi nih. Yohanes 1 ya. Kita akan dengan slow kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lanjut. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia siapa saudara? Firman. Betul? Amin. Lanjut. Yang ini kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi saya bisa nggak simpulkan seperti ini. Kalau firman Tuhan bilang bahwa kamu adalah terang dunia, itu bukan bicara tentang matahari, betul nggak? Bukan bicara terang secara fisik, amin. Tetapi dikatakan terang itu adalah hidup. Ayat yang keempat, ya tadi ya, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi bicara terang di sini itu bicara kehidupan Allah. Kalau bahasa Yunani Ibraninya Joe, betul nggak? Z-O-E.
Jadi kita harus sepakat nih, gimana sih katanya terang? Ada sinar, ada apa? Bukan, betul nggak? Kalau dibilang kamu adalah terang dunia, di dalam hidupmu itu ada joe, ada kehidupan Allah. Karena di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Jadi kalau kita dibilang kamu adalah terang dunia, di dalam kita ada kehidupan ilahi. Ya, bukan kamu akan menjadi terang dunia, betul nggak? Apa yang dimaksud? Saudara yang kekasih, joe, kehidupan ilahi itu sama dengan kehidupan Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Ngerti ya? Ya. Jadi joy, kehidupan ilahi itu sama dengan kehidupan Adam Hawa waktu penciptaan dan sebelum jatuh ke dalam dosa. Apa itu? Di dalam kehidupan Allah ada kemurahan, betul? Ada kesabaran, betul? Ada kelembutan, betul? Ada rendah hati, betul? Ada pengampunan, betul? Ada kesehatan, betul? Ada kemakmuran, betul nggak saudara? Amin. Ada kebaikan. Amin. Ada pengampunan, ada kasih, ada kesetiaan. Pokoknya semua yang dimiliki oleh Allah, betul? Yes. Nah, saudaraku, hidup yang seperti itulah itu yang ada pada kita. Pada waktu kapan? Pada waktu engkau lahir baru. Yes, ya. Jadi pada waktu engkau percaya, mungkin kau berpikir, aku dulu begajul, aku dulu begini, aku dulu begini. Peduli amat. Ketika engkau lahir baru, engkau ciptaan baru. Amin. Kenapa? Karena kehidupan ilahi ada padamu. Dan engkau terang. Amin. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Engkau betul-betul baru. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya no use. Tidak pernah digunakan. Kau tidak lagi punya masa lalu. Betul? Peduli amat lah. Masa lalu penjina, perampok, pemabuk apa. Tidak ada lagi catatan. Yang kau punya apa? Masa depan. Kenapa? Karena sejak engkau terima Yesus, engkau mengalami kehidupan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Engkau mengalami joy. Ngerti ya? Jadi ketika kita lahir baru, saudaraku, kita di dalam hidup kita ada potensi, kemampuan untuk sabar, untuk murah hati, untuk rendah hati, betul nggak? Untuk mengasihi, untuk mengampuni. Jadi nggak ada itu problem bahwa, waduh saya nggak bisa mengampuni. Kalau orang lahir baru, dia tidak bisa mengampuni, aneh. Karena ketika dia menjadi ciptaan baru, dia mengalami joy, betul? Mengalami kehidupan ilahi. Apa itu? Dia suka mengampuni. Tidak suka menghakimi. Amin. Jadi saudara, makanya Tuhan bilang, kamu adalah terang. Ngerti? Bukan karena A, karena B, karena C, tapi karena kau menerima kehidupan Allah. Amin. Kau menerima joy. Sehingga kau dimampukan untuk memiliki apa yang Allah miliki. Amin. Saya ingin supaya ini jangan jadi kamuflase. Wacana begini loh. Kamu adalah terang dunia. Terang. Wah, hidup saya aja udah kayak gini. Gak mungkin saya, ngerti gak saudara? Saudara gak pede gitu. Saudara gak confidence gitu ya. Bahwa ketika kau lahir baru, di dalammu itu ada kehidupan Allah. Kau punya potensi. Nah sekarang masalahnya kenapa itu tidak nampak? Itu kan masalahnya, betul nggak?
Ngerti ya? Kenapa ini nggak nampak? Seharusnya terang itu nampak. Kita lihat lagi di Matius 5, saya akan bacakan. Matius 5 ayat 15, ayat 14. Baik. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin. Saudara, ini betul-betul mengulik pikiran saya renungkan. Jadi saudaraku, kamu ada artinya bahwa kapasitas kehidupan ilahi yang kau miliki pada waktu engkau lahir baru, itu kapasitasnya sampai bisa menerangi kota. Saudara. Ngerti nggak? Dia bilang kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau saya sadar bahwa hidup saya ada hidup ilahi, nanti saya jelaskan. Dan saya terus memancarkan, memanifestasikan, mewujudkan. Karena terang harus diwujudkan, betul nggak saudara? Saudara terang dunia, tapi kalau tidak diwujudkan, orang nggak tahu saudara terang dunia, betul? Nah, saudara harus sadar bahwa luar biasa Tuhan, kemampuan, kapasitas, kehidupan ilahi, joy yang diberikan Tuhan itu sanggup mempengaruhi kota. Karena dia bilang, betul nggak? Kamu adalah terang dunia, kota. Makanya saudaraku harusnya Lembang, amin. Yang terletak di atas gunung tidak mungkin. Terus lanjut. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah. Ini persoalannya saudara. Seringkali anak-anak Tuhan dia meletakkan terangnya di bawah. Tahu ya? Di bawah gantang. Saya belum pelajari gantang itu apa, mau nanya nih sama Bang Nando sekolah teologi ya. Yang jelas bahwa dia diumpetin lah. Dikatakan, melainkan di atas harusnya. Dia letakkan gak di bawah gantang. Dia harusnya di kaki dia, di tempatnya. Begitu ya. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Jadi saudaraku, kehidupan ilahi yang kita miliki didesain oleh Tuhan, kemampuan ilahi itu menerangi rumah dan kota. Maka dikatakan satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Ngerti? Ngerti ya? Dan ketika dia menerangi rumah, dia menerangi kota. Tapi masalahnya saudaraku, itu tidak menjadi terang, bukan salah Tuhan, betul? Karena Tuhan sudah kasih kemampuan ilahi, joy, yaitu terang Tuhan. Hidup Tuhan diberikan kepada kita berlimpah sejak lahir baru. Masalahnya kita taruh terang itu di bawah. Ngerti? Amin. Ya, ngerti ya. Nah, apa yang dimaksud menaruh terang itu di bawah gantang? Saya percaya saudara, ketika saudara dan saya lahir baru, saudara ciptaan baru, no use. Tidak ada lagi sin nature, tidak ada lagi tabiat dosa, betul? Yang ada sin habit, kebiasaan dosa. Dan kita harus tanggulangi. Kenapa? Karena pola pikir kita masih cetakan dunia. Makanya Roma katakan engkau harus dibaharui hari demi hari, supaya kamu udah benar, rohmu udah benar, semuanya benar. Tapi ini nih pola pikir. Kalau dulu kamu pemabuk masih di sini, ini harus dibaharui. Kenapa? Karena kamu tidak lagi ada dosa sekarang, tapi kehendak bebasmu bisa mengundang dosa masuk ke dalam hidupmu. Betul? Setuju ya? Jadi bukan begini saudara. Ada banyak orang mengerti ciptaan baru itu seperti ini kertas, banyak tulisan,
terus dihapus sedikit demi sedikit. Enggak begitu. Ngerti ya? Jadi kau memang sudah bersih. Kau memang sudah baru. Tidak ada sineter, tidak ada dosa. Kehidupan Allah ada padamu. Engkau menjadi terang. Kenapa terang itu tidak nampak? Karena kehendak bebas. Kita masih punya ya, selama kita hidup dalam daging ya. Ya, Tuhan bilang bedanya kita dengan binatang, kita punya kehendak bebas, binatang nggak punya kehendak bebas ya. Kita bisa choice, memilih. Nah, saudara, arti menaruh terang di bawah gantang adalah ketika dengan kehendak bebas engkau masih berkata ya pada apa? Tawaran dunia. Kenapa? Karena kau tidak barui pola pikirmu yang lama dengan firman. Pola pikir hanya bisa dibaharui oleh pekerjaan roh dan firman. Sehingga ketika itu dibaharui, ada tawaran dunia, digoda oleh dunia. Karena sekali lagi dosa tidak bisa lahir dari dirimu, karena sudah dihancurkan. Amin. Dosa bisa masuk ke dalam dirimu karena kau mengambil keputusan. Betul? Untuk berkata, ya aku terima dosa engkau. Dan ketika engkau berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Terangmu tidak terwujud. Amin. Ya, jadi pentingnya saudaraku, kita harus mengambil keputusan setiap hari untuk memutuskan berjalan di dalam hal-hal yang benar. Memutuskan hidup dalam penyangkalan diri. Enggak, bagaimana mungkin bisa kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan? Ya, semakin kita bergaul dengan dunia, betul nggak? Semakin saya berasosiasi dengan dunia, maka yang saya manifestasikan bukan terang, betul? Bukan kehidupan ilahi, tapi kehidupan dunia. Padahal saudara, kehidupan ilahi yang kau punya itu bisa menerangi kota. Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa kita adalah terang dunia. Jadi tidak ada alasan untuk setiap hari kita harus berasosiasi, harus terhubung dengan sumber terang. Ya, amin. Firman Tuhan katakan bahwa setiap orang berbuat dosa, Roma 3 ya, ayat 32 nggak usah dilihat, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan itu bicara tentang keputusan kita untuk memilih jalan yang benar. Setiap bangun tidur hari di mari kita punya banyak choice, betul nggak saudara? Banyak pilihan. Nah, ketika kita tidak memilih firman, ketika tidak memilih hal yang benar, maka dosa yang menguasai kita. Kita kehilangan kemuliaan. Terang tidak termanifestasi, terang tidak terwujud. Maka ada banyak orang, ada banyak anak Tuhan, tapi terangnya kota saja nggak ada, rumah saja nggak ada, rumahnya kacau balau. Bukan Tuhan yang salah, saudara. Kita sudah diberi kemampuan untuk menjadi terang, tapi masalahnya kita salah menggunakan kehendak bebas kita dan membuat terang itu di bawah gantang. Saudara mengerti? Saudara mengerti? Jadi, bagaimana caranya? Terang itu harus ditaruh di atas kaki Dia. Amin. Tempatnya. Artinya apa? Kita harus mengambil keputusan setiap hari dengan kehendak bebas untuk hidup berasosiasi, terhubung dengan sumber terang, dengan firman, saudara. Nah, kalau kita terus terhubung dengan firman, saya percaya bahwa kehidupan Allah, kerendahan hati, kelemah lembutan, kasih, kesabaran itu akan lebih terwujud. Nah, itulah terang. Amin.
Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, saudaraku, sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dia tidak pernah mengalami konflik, betul? Nggak ada diceritakan di Kejadian pada suatu ketika Adam berantem karena rebutan stroberi. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Ya. Nggak ada itu diceritakan bahwa pada waktu itu Adam kan juru menguasai bumi kan. Rebutan posisi dengan Hawa. Nggak ada itu. Nggak ada. Betul nggak, saudara? Kenapa? Karena kehidupan ilahi ada pada dia. Dia terus memilih jalan yang benar. Betul nggak? Ada kemampuan untuk sabar. Ada kemampuan untuk rendah hati. Betul nggak, saudara? Kita nggak bisa belajar sabar, belajar rendah hati. Betul nggak? Kalau nggak ada kehidupan ilahi, betul. Nah, seringkali justru yang terwujud dalam hidup kita, konflik batin, segala macam, saudara, tanda tanya itu. Kegerakan tidak terjadi di Indonesia. Masalahnya sering terjadi konflik di gereja. Dan ketika jemaat, pemimpin semuanya mengerti tentang ini, kegerakan akan terjadi luar biasa. Amin. Karena semuanya di bawah gantang, saudara. Karena orang yang rendah hati, lemah lembut, itu kemuliaan. Betul nggak? Memilih hal yang benar. Ada banyak anak Tuhan berpikir begini. Kemuliaan tuh kalau saya nyembuhin orang. Kalau saya bangkitin orang. Waduh, kemuliaan itu. Oke, itu salah satu Tuhan izinkan kemuliaan terjadi. Tapi kemuliaan ketika engkau mengampuni. Amin. Karena itulah kehidupan ilahi. Betul? Saya percaya. Dan di firman Tuhan, terangmu menguasai kegelapan. Ketika engkau lakukan jalan yang benar, kegelapan akan dihancurkan. Itu yang dimaksudkan terang dunia. Amin. Jadi saya rindu sekali, ini gak ada lagi kecuali kita terhubung dengan sumber terang. Amin. Salah satu ilustrasi yang sering kita dengar adalah cerita tentang pokok anggur. Kita baca ya. Yohanes 15. Ayat yang pertama. Saudara sudah mengerti ya tentang terang. Sekarang kita belajar untuk bagaimana caranya supaya saya tidak menaruh terang saya di kaki di bawah gantang, tapi saya mau taruh di tempatnya, di kaki Dian, supaya saya menerangi rumah dan menerangi kota. Kapasitasnya Teguh ini kota loh, saudara. Amin. Kapasitas saya itu kota. Kalau terangnya ditaruh di kaki Dian, tapi seringkali kita taruh di bawah gantang, ya. Ini Yohanes 15. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Terus lanjut. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak. Saudaraku, ada banyak anak Tuhan gak ngerti ayat ini. Ya, jadi saudaraku dikatakan kita ranting. Tuhan Yesus pokok. Ranting harus melekat kepada pokok. Selama ranting itu menempel pada pokok, maka ini terjadi. Kenapa? Karena Bapak sebagai pengusaha tidak mau setiap pohon tidak berbuah. Betul? Harus berbuah. Maka itu ketika ranting menempel pada pokok, pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Dia bilang, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Orang berpikir, loh saya udah melekat kepada Tuhan, tapi saya tidak berbuah. Oh, langsung diintimidasi oleh hamba Tuhan. Kamu dipotong, kamu dibuang. Enggak seperti itu, saudara. Amin. Selama bagian kita melekat kepada Tuhan, saudaraku, yang pertama pekerjaan Tuhan adalah dipotong. Nah, terjemahan bahasa Indonesia itu sangat lemah. Sebetulnya, saudaraku, bahasa Yunani itu dipotong itu artinya airo. Ya, saya tulis di sini. Airo artinya
diangkat, dan dipindahkan. Jauh banget ya. Artinya ya, ini seringkali ayat ini mengintimidasi banyak orang, saudara. Kenapa? Karena saudara tahu pohon anggur itu, saudaraku, itu harus ada merambat kan? Dia harus ada para-paranya, betul nggak? Seorang petani ya, ada para-para seperti besi gitu ya. Besi para-para begitu. Jadi setiap ranting itu terus saja menempel pada pokok, terus di para-para. Jadi saudara, ketika ada ranting yang dia keluar dari para-para, percaya dia nggak akan pernah berbuah. Tuhan itu punya pola, saudara. Amin. Nah, para-para ini adalah pola. Saudara, kenapa dia tidak berbuah? Kenapa Tuhan harus angkat? Diangkatlah ini, dipindahkan kembali kepada para-paranya. Kenapa? Orang seringkali keluar dari para-para. Mungkin melekatnya salah. Betul? Ada banyak orang melekat, banyak motivasi ya. Saya berseru kepada Tuhan supaya saya dibawa ini, saya ini ya gitu kan. Tapi percayalah saudaraku, bagian Tuhan pasti akan meluruskan engkau. Selama engkau melekat, betul gak? Pada sumber terang itu. Nah, bahasa Yunaninya bukan dipotong dan dibuang. Tapi bahasa Yunaninya adalah airo. Kau angkat si ranting yang melebar kemana-mana ini. Ya, yang mungkin tidak sesuai lagi dengan pola, tidak sesuai lagi dengan para-para yang seharusnya dia bisa berbuah. Bapa di surga akan mengangkat ini dan memindahkan kembali di dalam para-para. Amin. Supaya apa? Supaya Amin. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi jangan terintimidasi ya. Ya, percayalah. Melekat terus dengan Tuhan, melekat terus kepada sumber terang. Maka kau akan diangkat, dipindahkan kembali kepada para-para supaya engkau berbuah. Dan setiap ranting yang berbuah diapakan? Dibersihkan. Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi bagaimana caranya? Supaya terang kita tidak dibawa ganteng. Bagaimana caranya? Supaya saya terus terang kita di atas kaki Dian. Tidak ada yang lain kecuali melekat kepada sumber terang. Amin. Karena ketika kita melekat kepada pokok bagian Tuhan, Dia akan membawa kita. Amin. Untuk terus pada para-para. Supaya apa, saudara? Supaya engkau berbuah. Kita lanjutkan ke bawah. Ayat selanjutnya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Lanjut. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi percayalah, ketika kau melekat sama Tuhan, mungkin kau melekatnya salah, percayalah. Tuhan yang baik, pengusaha itu akan mengangkat engkau, membawa lagi ke dalam para-para supaya engkau berbuah. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Yang penting adalah tinggal melekat di dalam Dia. Lanjut ayat yang terakhir ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi satu-satunya kita harus menempel pada sumber terang supaya terang itu diketahui oleh banyak orang. Lanjut, satu lagi ya kalau nggak salah. Barang siapa tidak lanjutnya lagi. Jikalau, lanjut yang selanjutnya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah
murid-muridku. Jadi saya udah kasih tahu bahwa terang yang dimaksud bukan terang secara fisik. Bukan seperti matahari, seperti lampu sekian watt, seperti bulan. Tapi terang yang dimaksud adalah kehidupan ilahi. Amin. Ada rendah hati, ada suka mengampuni, ada lemah lembut, kebaikan, karakter Kristus, kehidupan ilahi. Yang kedua, terang itu harus terwujud. Betul nggak? Harus termanifestasi. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kemampuan kapasitas terang itu untuk menerangi kota. Amin. Yang ketiga, jangan taruh terangmu di bawah gantang. Tapi taruhlah di kaki dia. Apa maksudnya? Kau harus berasosiasi dengan kebenaran dan firman. Karena firman adalah terang. Amin. Semakin kau bergaul, berasosiasi dengan firman, semakin terangmu termanifestasi. Tapi kalaupun kau terang dunia, tapi hari-harimu berasosiasi dan bergaul dengan dunia, maka kau akan memanifestasikan kehidupan dunia. Terangmu gak ada. Padahal kau punya potensi, betul? Yang selanjutnya bagaimana caranya supaya senantiasa melekat kepada pokok anggur. Percayalah, kalau kau melekat, kau akan diangkat. Ketika dengan kebodohanmu keluar, Tuhan akan angkat engkau, pindahkan kembali ke dalam polanya, dan kau akan berbuah. Karena dengan berbuah lebat, terangmu dirasakan banyak orang. Lihat satu firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 12. Satu Petrus 2 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia. Bagaimana terang itu diwujudkan? Dengan perkataan dan perbuatan. Betul nggak saudara? Saya nggak akan pernah bisa lihat terang dalam diri Teguh. Tapi ketika dia rendah hati, ketika dia lemah lembut, ketika dia suka mengampuni, amin. Ketika dia penuh kesabaran, ketika dia penuh kemurahan, saya tahu dia terang, betul? Amin. Kita nggak bisa ngomong akulah terang dunia, akulah terang enggak, orang nggak tahu. Terang dunianya bisa dimanifestasikan dengan apa? Dengan kehidupan Allah yang termanifestasi. Apa itu? Sabar, murah hati, baik, suka mengampuni, rendah hati, memiliki hati hamba, lemah lembut, betul nggak saudara? Dan firman Tuhan katakan, mereka hanya bisa melihat dari perbuatanmu. Dan ketika Allah, dan dia akan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, terang hanya termanifestasi lewat perkataan dan perbuatan. Amin. Itu yang membuat kita berbeda, saudara. Kalau perkataan kita penuh dengan banyak omong kosong, kata-kata kasar, saya yakin kau salah berasosiasi, betul nggak? Kau salah bergaul, karena sejatinya hidup bukan seperti itu. Amin. Balik. Harusnya sumber terang, amin. Disitulah kau punya potensi sabar dan segala macam, rendah hati, lemah lembut. Saya mau bagi berkat saudaraku, ini bukan tentang saya. Ada satu hamba Tuhan terkenal di Amerika. Waduh, dia masuk televisi hampir setiap hari. Dia hamba Tuhan besar. Orang Amerika tahu dia hamba Tuhan yang besar. Suatu ketika dia dijamu saudaraku di sebuah restoran yang bagus, ya. Nah, si hamba Tuhan ini, saudaraku, pada waktu dikasih makanan,
Ya, dia sharing in glory ya dengan semua yang menjamu dia. Tiba-tiba ada pelayan tanpa sengaja, saudaraku, menumpahkan makanan di hamba Tuhan itu. Kebayang itu? Restoran yang sangat mahal, restoran yang besar, dia bisa dipecat itu, saudara. Dia sampai kata yang pertama, enggak apa. Dia humble sekali, rendah hati sekali. Supervisor, kamu harus dipecat segala macam. Ini bukan masalah apa-apa. Dia tamu saya, ini VVIP. Kok harus begini dan segala macam. Hamba Tuhan ini humble sekali. Dia bilang enggak apa-apa, enggak ada masalah. Aku memberkati engkau. Dia pergi ke supervisornya, jangan pecat dia. Suatu ketika anak ini melihat hamba Tuhan itu di televisi. Pada waktu itu Tuhan melawat dia. Dan dia percaya kepada Yesus. Amin. Kalau engkau masih angkuh, masih sombong, terangmu tidak di atas kaki Dian. Tapi engkau di bawah ganteng. Betul? Karena perkataan, perbuatanmu itulah yang dirasakan oleh banyak orang. Amin. Maka itu Tuhan bilang, belajar kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Ingat aja saudaraku Will Chome. Ya keset ya. Will Chome ya. Tulisannya kan Will Chome gitu kan. Memang hidup kita ditetapkan menjadi hamba. Semua hamba. Karena kesombongan kamu itu milik dunia. Jadi kalau engkau menjadikan itu milikmu, kau sama dengan dunia. Betul? Karena Yesus tidak pernah memiliki kesombongan dan keangkuhan. Dia hanya memiliki rendah hati, suka mengampuni. Saudara, dia bisa menghakimi banyak orang karena dia kebenaran. Tapi dia bilang, saya tidak pernah mau menghakimi karena Bapakku lah yang menghakimi. Bagianku mengampuni dan mengasihi. Amin. Semakin kau berasosiasi dengan sifat Allah, saudara, semakin kau tidak sama dengan dunia. Semakin kau tidak sama dengan dunia, terangmu dirasakan. Amin. Kita lihat Galatia 1 ayat yang ke-24. Sorry ini agak lama, karena tadi yang bagi berkat banyak ya, jadi jangan protes ya. Galatia 1 ayat yang ke-24, ini ayat terakhir, percayalah. Kita lihat ayat 23 dulu deh ya. Kok tiba-tiba firmannya seperti ini. Ini Paulus yang bicara ya. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka. Ini cerita tentang Paulus ya. Sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Ini kata-kata Paulus ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka memuliakan Allah karena aku ini siapa? Karena Tuhan katakan kamulah terang dunia. Aku terang, tapi kok sekarang jadi terang di dunia. Amin. Kalau orang memuliakan aku, harusnya kegelapan itu sudah mengalami terang. Maka Paulus bilang semua orang mereka memuliakan Allah bukan karena dia sombong, saudaraku. Betul nggak, saudara? Karena siapa? Karena aku. Kenapa? Karena dia terangnya tidak di bawah ganteng. Terangnya ditaruh di kaki dia. Lewat perkataan, lewat perbuatan. Orang-orang nggak bisa lagi lihat celah dan fitnah. Dan ketika Tuhan melawat mereka, mereka memuliakan Tuhan. Dan biarlah orang memuliakan Tuhan karena kita. Amin. Bukan kuat sombong, karena terang yang dalam hidup kita. Amin. Karena kota, rumah menantikan kita. Betul nggak saudara? Memangnya ada terang yang lain yang bisa mengusir kegelapan? Nggak ada. Betul nggak? Dia bilang, makanya dia hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu menguasai kegelapan. Yang bisa menguasai kegelapan adalah terangnya Kristus. Gak ada lagi. Mau agama apapun. Dia gak pernah bisa menguasai kegelapan. Tapi terang yang dalam hidup bisa menguasai kegelapan.
Luar biasa. Kalau kita bawa terang di kantor kita. Aduh, mungkin hari ini dia gak bertobat. Tapi ketika kita terus munculkan terang itu di atas kaki dia, pada waktu Tuhan melawat mereka. Saudara, beda lagi contohnya kalau hamba Tuhan itu marah-marah, betul gak? Jasnya harganya berapa dolar. Mungkin dia sedang mau bicara lagi di tempat lain. Dia marah, gimana dia, tolong dong. Dia pecat aja, dia gak profesional. Saya percaya tidak akan ada pertobatan. Tapi karena hamba Tuhan ini menaruh terangnya di tempat yang tepat. Dia memiliki kehidupan Allah. Cuy, itulah terang. Makanya setahun ini saudaraku, saya sampaikan bahwa kita penting sekali diproses, dididik, ditegur. Amin. Karena emas kita, saudaraku ya, emas kita sudah banyak ditimbun oleh banyak material lain. Sehingga di situ ada emas. Saya bilang, Bang Nando di situ ada emas. Mana sih Mbak? Cuman gumpalan tanah. Enggak keluar saudara, karena terlalu banyak kita dengan kehendak bebas kita berasosiasi kepada dunia, jadi emas kita tertutup. Ini tiba waktunya Tuhan. Saya bilang, di akhir zaman ini beritanya cuma satu, mata Tuhan akan tertuju kepadamu. Kenapa? Karena dia pastikan tidak ada pekerjaan musuh dalam hidupmu. Kenapa? Karena kegelapan harus diterangi, betul nggak? Lewat siapa? Lewat gereja. Siapa gereja? Bukan gedung. Gereja saudara dan saya. Maka itu dia akan berperkara atas hidupmu. Dia akan proses, dia akan kondisikan. Tidak ada lagi bocalan-bocalan yang keluar adalah emas. Karena emas yang ditunggu banyak orang. Semua makhluk menantikan anak-anak Tuhan dinyatakan. Maka itu berbahagialah orang yang ditegur dan dididik oleh Allah. Amin. Kalau kita sepakat hari ini, aku mau taruh terangku di atas kaki dia. Tadi bagus sekali. Tidak ada yang perlu dipertahankan dalam hidup. Kenapa kita masih sakit hati? Kenapa kita masih konflik batin? Karena terlalu banyak kau pertahankan dalam hidupmu. Harga dirimu, apamu. Enak aja dia negur saya kayak gitu. Enak aja, enak aja. Saudaraku, pembimbing saya bagi berkat ini, kalau dia dengar saya kasih tahu aja. Pembimbing berkat, dia bagi berkat, saya sepertinya sudah oke. Saya sudah diproses, saya sudah lemah lembut, saya sudah rendah hati, saya sudah gini. Kayaknya sih everything is okay, hidup saya oke. Suatu ketika saudaraku, tiba-tiba dia ada seseorang memblokir dia, gak mau dinasihati, WA dia gak dijawab. Dia menunjukkan ketika dia ketemu, dia menunjukkan sikap muka yang berbeda. Kelihatan sekali bahwa dia benci sekali sama pembimbing saya. Dia mulai terusik saudara. Berarti dia belum mati daging. Dia terusik. Dia mulai nangis saudara. Enggak ngerti apa dia ya. Saya sudah tolong dia. Saya sudah iniin dia. Coba Tuhan, apa yang gak baik yang saya lakukan buat dia. Tapi saudaraku, Tuhan korek hatinya. Ternyata dia masih butuh dihargai. Ada hak-hak yang dia pertahankan. Saya pemimpin harus dihargai. Harus diperhatikan. Kalau saya lempar senyum, kok harus senyum lagi dong? Aku kan pemimpin. Ya, dia nangis di hadapan Tuhan. Ternyata aku tidak oke. Ternyata hatiku masih banyak yang harus kupertahankan. Keangkuhan, kesombongan. Itu tadi emasnya itu mesti dibocelin saudara. Dan hari-hari ini mata Tuhan tertuju kepadamu. Untuk membersihkan engkau. Karena semua dunia menantikan terang. Amin. Kau akan dimunculkan oleh Tuhan. Dan akhirnya dia katakan, Tuhan aku lepas semua hakku. Sekalipun dia begini, aku memberkati dia, aku mengasihi dia, aku mengampuni dia, aku tidak menghakimi dia Tuhan. Oh, dia nangis di lawat Tuhan. Dan ketika waktu itu dia udah kepikir, nanti kalau saya ketemu biarin aja. Diam aja saya. Ngapain? Dia kan tahu saya nggak salah.
Tapi begitu dia dilawat Tuhan, dikorek sampai dalam. Bahwa ada banyak kesombongan yang dalam hidupnya. Kalau aku datang ada dia, aku akan peluk dia. Pertama yang keluar dari mulutku, aku akan berkata, aku mengasihi. Betul saudara. Satu ketika pada satu event dia datang dengan muka seperti pepaya lah. Apa? Dia lari, dia peluk orang ini. Dia bilang, aku mengasihi engkau. Aku menuburkan sesuatu yang baik buatmu. Langsung dia menangis. Orang ini. Kenapa? Karena malamnya orang ini juga ingin meminta maaf. Akhirnya dia bilang, saya minta maaf ya Bu. Saya salah. Saudaraku, seringkali konflik terjadi karena kita mempertahankan hak kita. Betul? Bukan orang lain yang harus berubah. Tapi kita, itulah joy kehidupan ilahi. Amin. Bagaimana kita menerangi gelap, sementara gelap suruh jadi terang. Ya, kalau dia nggak bisa mengampuni, oh berarti dia masih gelap nih, sama-sama anak Tuhan nih. Ya kita lah yang duluan mengampuni, ya kan? Yang punya terang. Tuhan bilang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku memberikan hidup terang. Amin. Hidup itu penuh dengan kelimpahan. Jadi bagaimana engkau menyinari rumahmu, menyinari kota ini, tergantung berapa kau buat terangmu bercahaya. Berapa kuat engkau berasosiasi dengan firman, karena firman itu adalah terang. Baik, kita bangkit berdiri. Gimana sih? Saudara, kita puji lagi lagu tadi, ubah hatiku. Kita punya kecenderungan hati untuk senang dididik, ditegur, dibersihkan oleh Tuhan. Karena keluarga kita, rumah kita menantikan terang kita. Kota ini menantikan terang. Orang-orang jalanan menantikan terang. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang memiliki hati seorang hamba yang bersedia memberikan diri ke tangan penjunan. Biarlah sang penjunan itu membentuk hidup kita sesuai dengan bejana yang seperti yang dia inginkan. Dijauhkanlah dari diri kita keras hati, mempertahankan hak, keangkuhan, kesombongan. Tapi biarlah hati kita berkata, akulah terang dunia, kehidupan ilahi ada padaku. Maka itu aku rindu sekali supaya terang itu memancar lewat perkataan dan perbuatan hidupku. Ketika Tuhan melawat mereka, maka mereka akan memuliakan Tuhan. Ubah hatiku seperti hati. Katakan dengan tulus. Engkau mengangkat dan memindahkan kami kepada pokok anggur supaya kami berbuah. Ketika kami keluar dari para-para, Kau bersihkan kami supaya kami berbuah. Yesus, biar mataku, biar mataku
rindu kehidupan Allah joy itu yang memancar dalam kehidupan kami Tuhan. Ku mau jadi sekali lagi ubah hatiku. Bersyukur bahwa kapasitas terang yang kami miliki bisa menerangi kota. Tidak ada yang tersembunyi. Rumah kami akan ada terang. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Dan ajar kami Tuhan untuk tidak menaruhnya di bawah kantong, tapi kami menaruh di kaki Dia, supaya terang boleh menerangi rumah dan menerangi kota kami. Bapa, kami berdoa, kami rindu haus lapar akan Engkau. Biar kami melekat terus ke dalam pokok anggur, karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Pindahkan, angkat kami, bersihkan kami Tuhan. Bagian kami melekat kepada-Mu, karena kami rindu dimanapun kami berada. Perkataan, perbuatan kami mengusir semua kegelapan menjadi terang, dan semua orang memuliakan Tuhan karena kamilah terang dunia. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kalau kami pergi ke Subang, terang-Mu menguasai kegelapan di Subang. Kalau kami pergi ke desa-desa, terang-Mu menguasai kegelapan di desa-desa. Ketika kami pergi ke anak-anak jalanan Tuhan, terang-Mu menguasai kegelapan anak-anak jalan. Ketika kami ada di PKBM, terang-Mu menguasai kegelapan di orang-orang PKBM. Dimanapun ada terang Kristus, karena kami sepakat tidak menaruh di bawah ganteng. Kami siap diproses, siap dididik, siap ditegur, siap diremukkan Tuhan. Kami mau mengambil keputusan dengan kehendak bebas kami untuk selalu memilih jalan yang benar, yaitu firman. Ada banyak pilihan, tapi kami terus mau memilih firman Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan nyata atas hidup kami. Jadilah itu di dalam nama Yesus, sehingga kegelapan tersingkir dan hancur, dan terang-Mu lah yang menerangi segala sesuatu. Pada waktu Engkau melawat mereka, mereka akan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman cetak itu dalam hidup kami, sehingga akan menjadi orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati. Tidak menjadi orang yang keras, angkuh dan sombong, karena tidak ada lagi yang perlu dipertahankan, karena kami sudah mati daging. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan. Percayalah bahwa pada hari-hari terakhir memang terjadi masa-masa sulit, tapi pada hari terakhir Tuhan berjanji, mata Tuhan akan tertuju kepadamu. Dia sangat mengasihimu, Dia mengenal namamu satu persatu. Dia merindukan bahwa terang Tuhan terbit dan nyata atas hidupmu. Dan biarlah engkau sendiri
yang terus memiliki hati yang terus melekat kepada Tuhan, percayalah bahwa Dia akan hadir di setiap semua musim hidupmu, problem, kesesakanmu. Dia akan ada di sana untuk memastikan tidak ada pekerjaan musuh dalam hidupmu, dan hanya tangan Tuhan yang mencetak hidupmu, membentuk ulang, mencipta ulang, dan engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang dinantikan banyak orang. Biarlah hatimu melekat kepadanya, karena Tuhan berkata, karena mereka hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkan mereka dan memuliakan mereka. Ketika mereka berseru kepadaku, aku akan menjawab, dan aku ada di dalam kesesakan mereka, dan aku akan meluputkan dan memuliakan mereka. Percayalah, tidak ada hal yang lain kecuali kita melekat dan menempel pada pokok anggur. Terimalah sukacita, damai sejahtera, semua materi surga yang kau butuhkan untuk kau hidup senantiasa menyelesaikan agenda Tuhan. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu yang menolong engkau. Selalu ada berkat, selalu ada anugerah, selalu ada jalan keluar, tidak ada jalan buntu. Penyediaan surga selalu terjadi atas hidupmu, dan biarlah Roh Kudus yang menolong, menuntun engkau, menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.